2020 menjadi tahun yang penuh kejutan, termasuk bagi pelajar dan mahasiswa. Pandemi membuat pembelajaran nggak bisa dilakukan dengan tatap muka. Sedangkan belajar daring menyebabkan permasalahan baru. Belajar nggak bisa dilakukan secara langsung. Di perpustakaan, pengunjung dibatasi, atau bahkan ada yang ditutup. Suasana belajar yang kondusif juga sulit kita dapatkan. Meski keadaan begitu, tentu nggak bisa dibiarin dong. Kita harus mendapatkan kompetensi dan kemampuan selama belajar. Tenang, kita udah siapin kok bagaimana cara agar kita bisa belajar dengan efektif. Pertama, pahami kompetensi dalam bidang studi. Setiap bidang studi yang kita pilih memiliki posisinya sendiri dalam membangun kompetensinya. Menghayati hal ini akan membantu kita menemukan fokus belajar. Selanjutnya, kita hanya perlu fokus pada hal yang membangun kompetensi. Kedua, eksplorasi bahan belajar. Walau perpustakaan tutup, harusnya nggak membuat kita jadi patah semangat. Kita bisa mencari sumber belajar lain dari internet, melalui video atau artikel-artikel penelitian. Jika perlu nih, kita juga bisa mengambil literasi berbahasa Inggris. Jangan ragu ya untuk membeli buku atau pelatihan dalam bentuk video kalau budget kita cukup. Ingat, kita tetap bisa terus menambah pengetahuan asalkan kita kreatif. Ketiga, pengamatan. Pengamatan diperlukan untuk memahami bagaimana suatu hal bekerja dan bagaimana suatu teori bisa tercipta. Contoh, teori gravitasi. Teori ini lahir dari pengamatan langsung buah apel yang jatuh dari pohonnya. Tapi, kita nggak harus kok melakukan pengamatan secara langsung. Kita juga bisa memanfaatkan hasil rekaman video atau bentuk digital lainnya. Seperti pendapat para ahli dari dokumen-dokumen penelitian. Kuncinya, pengamatan dilakukan untuk menjawab what, why, dan how dari fokus yang kita pelajari. Keempat, praktik langsung. Berhadapan langsung dengan masalah adalah pembelajaran yang sangat berharga. Kita bisa mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, kita bisa mengikuti komunitas, organisasi, atau aktivitas yang sesuai dengan bidang yang kita pelajari. Jadi, kita bisa deh dapat pengalaman menerapkan hasil belajar. Kelima, manajemen waktu. Mengatur jadwal antara belajar dan kegiatan lainnya memberikan dampak yang baik untuk perkembangan belajar kita. Kita bisa mengkomunikasikan ke keluarga untuk membantu proses belajar. Mereka akan membantu kita mengondisikan belajar dengan konsisten dan disiplin, meski belajar hanya dari rumah. Oke, jadi itu adalah 5 tips yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Kita jangan hanya belajar dari teks, kita harus paham tentang bidang ilmunya. Menambah ilmu dengan pengamatan atau mencari bahan belajar lainnya.
memikirkan bagaimana aplikasi ilmu di lapangan sesungguhnya, atau menghadapi langsung permasalahan dengan magang atau praktik di lapangan. Dan yang terakhir, menyusun skala prioritas dengan mengatur jadwal dan melakukannya secara disiplin. Dengan begitu, kita akan mendapatkan belajar yang efektif dan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi. Gimana? Kamu sudah siap untuk belajar efektif?